Baik, kita lanjutkan ya. Iya Pak, maaf izin dulu mau ngomong yang tadi Bapak nanya perihal kita next time kalau misalnya ada tatap muka daring gini mulainya dari jam berapa Pak? Kelas 1 udah bahas Pak tadi, jadinya kalau jam 19.30 WIB gimana Pak? Bisa? Ya, kita kan beberapa emang ada yang WIT nih Pak, mahasiswa lain, tapi udah sepakat jadinya di waktu di WIB aja gitu 19.30-nya Pak. Oh iya. Ya, Oh, gitu. yang Iya. Indonesia Timur terlalu apa? Malam ya? Iya Pak, terlalu malam, beda sejam. Kalau dimulainya lebih lama, berarti lebih malam lagi dong. Iya, tapi yang tadi Mbak bilang, ini kan kita bakal ada recordnya ya Pak, selalu ada record kan Pak, jadi kalau misalnya emang nanti yang di WIT kerja apa gimana, mungkin dia nonton recordnya Pak, gitu. Oke, oke. Sip. 19.30 ya. Oh, Iya Pak, ah, makasih ya Pak. Boleh sama-sama. lanjut. Oke, apakah ada lagi yang ingin disampaikan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke materi di minggu ini ya. Materi minggu ini judulnya adalah pengantar pemrograman komputer dan algoritma ya. Materinya bersifat umum saja sih ya, tapi mudah-mudahan mampu dicerna ya oleh semuanya. Baik, outline-nya adalah seperti ini: model komputer, algoritma, dan latihan. Notasi algoritma atau lebih sering disebut dengan pseudocode ya. Tulisannya pseudocode, tapi jangan dibaca P-nya ya. Jadi yang dibacanya pseudocode aja begitu ya. Oke, lalu bahasa pemrograman. Lalu ada panduan penulisan pseudocode dan bahasa Go ya. Masuk ke model komputer. Model komputer yang kita gunakan ya itu komponen-komponennya seperti ini. Ini model komputer von Neumann ya. Terdiri dari piranti input ya. Kemudian ada memori, kemudian ada CPU atau prosesor. Kemudian ada piranti output ya. Maaf sebentar ya. Oke, jadi piranti input ini adalah perangkat yang digunakan komputer untuk menerima data dari pengguna ya. Ada yang bisa menyebutkan apa saja piranti input yang kita kenal? Keyboard, Pak. Ya, keyboard ya, yang paling. Nah, apa lagi? Mikrofon. Ya, betul ya. Mikrofon. Terus? Kamera, Pak. Iya, betul. Kamera, terus? Printer. Nah, ada yang salah deh ya. Kalau printer itu yang ini nih ya. Nih, piranti output kalau printer ya. Oh. Iya. Oke. Apalagi nih? Mouse, Pak. Mouse ya. Scanner, Pak. Ya, betul. Masih ada nggak ya? Touchscreen, Pak. Apa? Kurang keras suara? Touchscreen, Pak. Oh iya ya. Jendela rumah makan Tegal ya. Touchscreen. Atau Tombol. apa tuh? Tombol. Tombol itu masuknya ke keyboard kali ya? Kalau tombolnya tombol on gimana? Maaf, tombol apa? Tombol nyala. Tombol nyala. Kayak gimana ya? On off button mungkin yang dimaksud, Pak. Iya. Oh,
Itu sih sebetulnya kayaknya sih bukan Masuk ke keyboard ya. gitu. Untuk nyalain sama matiin komputer ya. Iya. Nah, itu kayaknya kategorinya bukan perangkat untuk menerima data ya. Kalau flash disk masuk nggak, Pak? Flash Web, disk. Pak. Flash disk itu sepertinya kayak hard disk ya, itu tempat penyimpanan ya. Webcam, Pak. Iya. Oh iya, tuh webcam gitu ya. Atau pentab ya. Ini yang saya gunakan ini pentab nih ya. Banyak. Oh iya, pennya. Pensil. Nah, kayak gitulah ya. Mungkin nanti teman-teman akan menciptakan yang lain ya. Piranti input untuk komputer ya. Siapa tahu kan kita ya. Nah, di dalam kuliah kita kalau disebutkan masukan dari piranti input, ya terutama adalah masukannya dari keyboard ya. Jadi user atau kita nanti akan mengetikkan data melalui keyboard ya, gitu. Jadi itu kalau kita sebutkan piranti input ya. Nah dari piranti input itu masuk ke dalam komputer ya. Kemudian nanti ada yang langsung ke piranti output gitu ya. Ada yang ke memori dulu, terus dari memori bolak-balik ke prosesor CPU, ada kayak gitu ya prosesnya. Jadi kita lihat satu-satu, yang warna hijau ini memori ya. Ini adalah untuk penyimpanan data yang akan dihasilkan dari suatu proses ya. Gitu. Jadi nanti kita akan berkenalan yang namanya variabel ya. Variabel ini sama dengan istilah di matematika ya. Ini pasti nanti kan ada kuliah kalkulus ya, kalau nggak salah. Di semester 1 ya, dapat kalkulus ya. Nanti kenal istilah variabel. Variabel itu dari kata vary dan able, kayaknya sih begitu ya. Yang dapat berubah-ubah gitu ya. Nah, data yang kita masukkan melalui piranti masukan atau piranti input, nanti itu akan ditampung di dalam sebuah variabel. Variabel itu ditempatkan di mana? Atau variabel itu apa sih gitu ya? Variabel itu adalah nama dari suatu alamat di memori ya. Jadi di memori itu nanti mungkin saya juga nggak tahu persis ya, anggap saja ada grid-grid begini gitu ya. Nah ini nanti di sini lokasi dari satu variabel itu ya, di sini gitu kan ya. Pada satu saat seperti itu begitu ya. Nah seandainya data-data ini akan dimanipulasi, dimodifikasi, diubah-ubah nilainya, maka nanti kita akan butuh pemroses ya atau prosesor gitu. Nah, si prosesor ini itu adalah eksekutor setiap perintah atau instruksi yang diberikan melalui suatu program komputer ya. Jadi nanti ini akan memanggil yang namanya ini yang warna putih itu ya. Aduh maaf sebentar. Aduh maaf ya. Jadi maaf ya sebentar ya. Aduh, maaf. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi program itu kita buat ya untuk melakukan instruksi kepada komputer ya. Jadi memang komputer ini kayak apa ya?
benda yang kita suruh-suruh ya melalui program gitu ya. Misalkan jumlahkan 2 buah bilangan kayak gitu ya. Hitung rata-rata 10 bilangan kayak gitu ya. Itu perintahnya kita buat dalam program gitu ya. Nah, kemudian tentu hasil dari proses manipulasi itu kita harus lihat hasilnya ya. Maka nanti dikeluarkan melalui piranti output ya. Bisa melalui printer, kemudian apalagi piranti output? Monitor. Ya, betul, monitor ya. Speaker. Ya, betul, speaker. Nah, mungkin yang paling penting saat ini adalah monitor ya. Jadi keyboard sama monitor yang akan kita gunakan sebagai piranti input dan piranti output ya. Jadi misalkan cetak pada piranti output itu maksudnya dicetak di layar monitor gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Ini model komputer yang seperti ini yang sudah biasa kita gunakan ya. Lanjut ke beberapa definisi. Nah, program, bahasa pemrograman itu paling sering kita dengar ya. Coba kita lihat definisi di sini satu-satu ya. Pemrograman. Nah, ini pemrograman itu dari kata program juga ya. Jadi aktivitas ya itu. Jadi proses membangun sebuah program komputer yang dapat dieksekusi oleh komputer untuk tugas tertentu gitu ya. Jadi di situ ada program komputer ya, kemudian dapat dieksekusi ya. Kita lihat ya, dieksekusi itu seperti apa sih ya. Lalu program komputer ini adalah kumpulan instruksi untuk memanfaatkan sumber daya yang ada pada komputer seperti keyboard ya untuk melaksanakan tugas itu ya. Nanti kita akan lihat soal seperti ini. Buatlah program dalam bahasa Go. Nah, itu berarti kita sudah membuat instruksi yang dengan sintaks pada bahasa Go gitu ya, untuk memerintahkan apa yang ada dalam komputer ya untuk melaksanakan tugas tertentu ya. Kemudian ada bahasa pemrograman ya. Bahasa pemrograman itu satu bahasa yang didesain khusus untuk manusia agar dapat berkomunikasi dengan komputer ya. Jadi komputer ini memiliki bahasa ya, namanya bahasa mesin. Dan bagaimana caranya kita yang memiliki bahasa sendiri toh kita ya. Orang Inggris ngobrol bahasa Inggris gitu ya. Orang Indonesia pakai bahasa Indonesia gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan bahasa mesin. Nah, makanya diciptakanlah yang namanya bahasa pemrograman ya. Di bahasa pemrograman ini ada yang bahasa pemrograman tingkat tinggi, yang tingkat menengah sama tingkat rendah ya. Yang tingkat tinggi itu nyaris seperti bahasa yang kita gunakan ya, natural language gitu. Jadi kalau orang Inggris atau kita ya ketika baca bahasa pemrograman tingkat tinggi itu seperti bahasa Inggris gitu ya. Adapun semakin rendah bahasa itu semakin susah kita memahaminya begitu ya. Bahasa Go, Python, C++, Java itu kategorinya sih bahasa tingkat tinggi ya gitu. Kalau mungkin ada yang pernah dengar ya bahasa assembler ya, itu bahasa yang lebih mirip bahasa mesin ya, untuk melakukan perintah satu baris perintah saja ya, itu dengan menggunakan bahasa mesin itu bisa berbaris-baris gitu ya, berbelas-belas baris begitu ya. Ya gitu. Saking susahnya bahasa mesin ya. Oke, kita lanjut. Di sini
Jadi di kuliah ini sebetulnya biarpun namanya pengenalan pemrograman, ya, nah, ini saya harus buka sejarahnya sedikit ya. Jadi kuliah di semester ini pengenalan pemrograman, semester depan itu adalah algoritma pemrograman. Kuliah algoritma pemrograman itu salah satu mata kuliah utama di bidang ilmu komputer ya. Nah, permasalahannya adalah harus ada course atau mata kuliah pendahuluan sebelum mata kuliah algoritma pemrograman itu gitu ya. Nah, pengenalan pemrograman ini tujuannya sih sebetulnya pembuka dari mata kuliah itu begitu ya. Semester lalu barangkali atau setahun yang lalu kakak-kakak tingkat dari teman-teman mendapat mata kuliah Pengpro dengan isi yang jauh berbeda dengan ini ya. Jadi isinya seperti algoritma pemrograman gitu ya. Jadi terjadi apa ya namanya perulangan materi sih sebetulnya ya. Materi pengenalan pemrograman sama algoritma pemrograman itu sama gitu, tapi menggunakan bahasa yang berbeda gitu. Nah, jadilah di perkuliahan sekarang ini pengenalan pemrograman yang teman-teman pelajari adalah Alpro yang sangat kecil gitu ya. Gitu. Hanya terdiri dari sampai struktur kontrol gitu ya. Jadi yang akan kita pelajari ini sebetulnya strategi pemecahan masalah ya, begitu. Jadi kita logikanya seperti apa sih, gitu, untuk menyelesaikan masalah gitu. Nah, setelah itu nanti kita harus menuangkannya dalam suatu notasi yang disepakati bersama ya. Jadi ada problem gitu ya. Saya gambar aja gini, problem ya. Kita pikirkan seperti apa sih problem itu ya, jawabannya gitu ya. Kemudian metodologi dan sistematika pemecahan masalah tersebut dituangkan ya, atau oh ini begini loh solusinya begitu ya. Lalulah bikin jawaban ya. Nah, jawabannya itu disebut dengan algoritma gitu ya. Nah, kalau algoritma kemudian ditambah bahasa pemrograman ya, itu namanya sudah pemrograman gitu ya. Nah, yang akan kita pelajari terutama adalah algoritmanya ya. Jawaban dari algoritma itu kita tulis dalam notasi tertentu yang namanya notasinya itu adalah pseudocode gitu ya. Jadi nanti belajar ngejawab soalnya dengan notasi algoritma atau pseudocode gitu ya. Adapun implementasi dalam bahasa pemrogramannya nanti kita akan menggunakan Go gitulah ya. Takutnya gini, kalau misalkan dengan notasi algoritma atau pseudocode itu kan nggak bisa dicek benar salahnya dengan mesin ya. Ini bisa diceknya dengan tracing aja gitu ya. Tapi kalau dengan Go kan kita compile, nanti keluar benar salahnya gitu ya. Oh, algoritma kita benar gitu ya. Jadi secara tidak langsung sih kita akan belajar bahasa Go untuk mengimplementasi algoritma tadi itu. Ya. Namun juga, ya. Kenapa pakai bahasa Go, Pak? Wah, itu pertanyaan yang sangat bagus ya. Awal-awal perkuliahan algoritma pemrograman itu dulu sekali itu Pascal ya. Ada yang tahu bahasa Pascal? Nah, bahasa Pascal itu sudah jadul ya gitu. Jadi loncat ke mana nih ya? Sebetulnya bisa saja bahasa yang kayak C gitu ya, atau C++ gitu, bisa ya. Apakah bahasa Go ini udah
populer gitu, Pak? Sudah. Jadi kalau lihat peringkat di TOB Index ya, coba lihat ya. Iya. Di TOB Index itu memang Python nomor, nggak salah ya, Python nomor 1, atau kita lihat ya langsung ya. TOB Index. Iya, Python ya. Nah, ini dia ya. Python 14 ya. Sebagai bahasa yang baru lahir beberapa tahun, saya lupa tahun berapa. Ini peringkat 12 itu cukup tinggi ya. Lawannya kan ini tuh, coba perhatikan C. Wah, C kan tahun 70-an kali ya. Java, C++, C Sharp, VB, JavaScript nih. JavaScript sekarang ada TypeScript yang mengalahkannya ya. Nah, pertanyaan tadi apa pakai Go? Sebetulnya gini, perkuliahan yang menggunakan bahasa kayak Python ya, itu Python itu kan mudah ya, gitu. Yang sudah mengenal Python, gampang pakai Python. Tapi Python itu bahasa pemrograman yang dynamic typing ya. Apa itu dynamic typing? Kalau kita membuat variabel, dalam variabel ini diisi dengan bilangan ya. Di baris berikutnya kapan itu si variabel itu bisa diisi oleh huruf gitu atau string gitu ya. Nah, konsep seperti itu kan aneh ya. Oh ini ya, jadinya autofill ya? Gimana? Jadinya itu secara otomatis ya? Ya, nanti boleh kalau mau diskusi Python ya. Jadi yang kita butuhkan itu yang statis ya. Kalau dari awal kita deklarasikan variabelnya sebagai bilangan ya, itu sepanjang umur dia ketika di running itu harus bilangan gitu ya. Kalau bilangannya bilangan bulat, harus bilangan bulat gitu ya. Kayak gitu loh ya. Dan Go yang dipilih ini karena memang nanti teman-teman lihat enak juga sih ya. Dia cepat gitu ya. Tidak terlalu ini ya. Jadi apa yang akan diimplementasikan dalam algoritma itu oleh Go cukup di ini ya, cukup di apa namanya, disediakan lah begitu ya. Barangkali itu jawaban saya ya. Kenapa Go ya? Bisa dipahami ya? Siap, Pak. Nah, Siap. ya, kalau yang sudah menguasai bahasa yang lain C atau C++, ini kesempatan belajar bahasa pemrograman baru ya. Tadi sampai mana ya slide-nya? Ini ya. Jadi Go-nya yang sangat dasar ya. Jangan khawatir ya yang baru belajar pemrograman. Jadi aduh, apa itu Go? Apa ini ya? Go ini bikinan Google ya, gitu. Nanti kita lihat, saya akan praktekkan ya beberapa contoh menggunakan Go ya. Nah, bahasan berikutnya algoritma. Oke. Ada yang tahu algoritma itu dari kata apa? Barangkali anak Algebra bukan ya Pak? Kenapa? Algebra bukan ya? Dari bahasa Arab kan awalnya kalau salah. Algoris ya, Pak. Kalau bahasa Inggris apa? Algoritm ya. Algoritma. Algoritma. Nah, algoritma sendiri asal katanya dari itu, dari bahasa Arab katanya. Al-Khwarizmi ya. Silakan. Algoritma itu, Pak. Bapaknya algoritma ya. Jadi zaman dahulu kala ya, ada orang, saya kurang tahu ya lokasinya nih.
Pokoknya di Timur Tengah barangkali ya, nggak tahu di Baghdad, nggak tahu di mana. Nah, si Bapak Al-Khwarizm ini senang matematika ya, ngotak-atik, dan menulislah sesuatu di dalam buku ya. Kemudian nama Al-Khwarizm ini kan disebut-sebut gitu kan ya. Akhirnya keluarlah kata algoritma ya, dan itu nanti masuk ke algoritma gitu ya. Satu yang ingin saya stabiloi, saya ingin beri penekanan ya, ternyata coba kalau si Al-Khwarizm nggak menulis ya, kira-kira apakah pemikiran dia itu akan sampai ke kita saat ini? Tidak ya? Tidak ya. Jadi teman-teman kalau Anda punya pemikiran sesuatu yang luar biasa, bukukanlah ya. Tulislah dalam sebuah buku, maka ide Anda akan abadi. Gitu ya. Salah satu ajakan sih ya. Jadi kalau misalkan sudah dalam bentuk buku, bukunya kalau sekarang sih bisa elektronik ya, bisa berupa tulisan itu nanti akan abadi karena akan dibaca oleh generasi berikutnya begitu ya. Oke, itu sekedar ya intermezzo ya, bahwa algoritma ini ternyata sejarahnya panjang sih ya. Berdasarkan definisi, algoritma itu adalah ini, ada kata urutan ya. Jadi saya kasih tanda 1 ya. Mencapai tujuan tertentu ya, atau menyelesaikan suatu masalah ya. Jadi ini ada 2 sih ya. Urutan instruksi yang jika diikuti dapat digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu atau menyelesaikan suatu masalah ya. Nah, algoritma ini sebetulnya tanpa kita sadari, sebetulnya kita sudah lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Contoh misalkan Kayak ini apa kayak nih, kayak misalnya pindahin kursi. Pindahin apa? Kursi. Iya. Kan apa ya? Yang pertama kan itu melahirkan kedua tangan, buka telapak tangan, habis itu pegang kursinya, terus ditarik atau didorong. Ya, betul begitu ya. Iya. Hampir semua yang kita lakukan itu sebetulnya terurut ya. Contoh aja lah. Nah, barusan tadi saya makan mie goreng sih sebetulnya ya. Tapi kalian tentu pernah bikin telur dadar ya. Telur dadar mah gampang ya. Coba urutan yang pertama apa? Ambil telur. Siapin Iya. alat, siapin panci. Anggap Punya saja telur dulu. telurnya ada, pancinya ada. Kenapa jadi panci ya? Kan telur dadar mah nggak di ini. Wajan paling ya? Wajan ya? Iya. Wajan. Ya, wajan. Kalau telur rebus bolehlah panci ya. Jadi nanti sudah ada telur ya, sudah tersedia telur, terus apa lagi? Wajan, ya, minyak, kompor sudah ada ya. Ini barang-barangnya, piring mungkin sudah ada ya. Nah, oke. Telur dadar, apa yang kita lakukan pertama? Pecahkan telur, Pak. Iya, ya. Pilih kata kerja, ya. Pecahkan. Wah, pecahkan telur. Terus? Aduk telur. Coba sih. Ya. Pecahkan telur, aduk telur. Kayaknya ini lengkapi kalimatnya ya. Pecahkan telur dan terus dimasukkan dan masukkan garam, penyedap ke dalam mangkuk, Pak. ke dalam si piring. Harus ditaruh di mangkuk ya. Di mangkuk ya. Ini piring ganti ya jadi mangkuk ya. Ke mangkuk. Oke. Nomor 2. Ini kata kerjanya saya kasih garis ya. Beri garam, Pak, atau penyedap. Beri apa? Garam ya?
Beri Iya, Pak. bumbu. Ya, tahu bumbu. Beri yang sederhana aja lah ya, garam ya. Ya, garam, Pak. Beri garam pada telur. Itu misalkan gitu ya. Jadi kata kerjanya beri tuh. Terus ya. Kocok menggunakan sendok, Pak. Iya, betul ya. Kocok menggunakan sendok. Sampai sini sudah kelihatan ya terurut ya. Coba kalau kita balik ya. Nomor 3 ini kita taruh jadi nomor 1. Kebayang nggak? Nggak kebayang, Pak. Kocok menggunakan sendok. Kocok telur menggunakan sendok. Loh, telurnya belum dipecahin ya. Jadi situ urutan instruksinya terbalik ya, gitu. Ini nggak kita selesaikan ya, ini dan selanjutnya begitu ya. Kalau kita mau pakai sepatu, bisa nggak urutan pertamanya pakai sepatu gitu ya. Terus kemudian yang kedua pakai kaos kaki. Berbalik ya. Terbalik. Pakai kaos kaki dulu, kemudian pakai sepatu ya gitu. Ya seperti itu. Banyak sekali ya, menyalakan mobil, menyalakan motor ya, menyalakan kendaraan lah ya pokoknya ya. Terus ya saya saking banyaknya jadi kita sebetulnya sudah melakukan aktivitas algoritma sehari-hari ya. Nah coba kita lihat contoh yang simpel ya di sini. Oke, nah ini ada tangan robot ya. Tangan robot ini kerjanya cuman ngambil bola ya. Dia tidak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Tentu dengan beberapa asumsi ya. Asumsi pertama dia selalu akurat ngambil bolanya ya. Dan dia tahu kotak yang kosong gitu ya. Tuh, yang barisan yang kuning kan nggak ditaruh di tempat yang di tengah itu kan gitu ya. Jadi ini contoh satu apa ya namanya algoritma, tetapi dengan banyak sekali asumsi ya. Algoritmanya apa nih? Ini adalah tukar isi 2 kotak ya. Kotak itu ada warnanya, ada yang kuning, ada yang hitam, dan ada yang biru. Bolanya juga sebagai isi kotak ada warna ya, ada kuning dan warna biru ya gitu. Ini sebetulnya prinsip yang sangat penting ya. Kotak itu bisa kita anggap sebagai variabel. Jadi variabel. Sementara bola ya, si bola ini itu adalah nilai ya atau value. Jadi nilai itu atau value itu harus ditampung dalam variabel ya. Setiap variabel pada satu saat hanya bisa menampung satu nilai begitu ya. Atau kosong begitu ya. Satu nilai atau kosong gitu. Tidak bisa dia menampung 2 nilai ya. Nah, saya kasih contoh lah ya. Ini kan menukar isi 2 kotak. Mungkin pernah pada tahu sih. Saya punya gelas berisi anggur merah ya. Satu lagi saya punya gelas anggur warna hijau ada ya? Enggak, saya anggap saja ada ya. Bagaimana cara menukar isi dari dua gelas ini sehingga yang A ini asalnya merah jadi hijau, yang B yang asalnya hijau jadi merah. Saya ingin dengar suara mahasiswi kira-kira ya. Ada nggak solusi bagaimana agar isi dari gelas ini ketukar? Silakan. Izin masuk, Pak. Ya. Butuh wadah lain. Wih, ya. Apa wadahnya? Wadahnya bebas, botol pakai kosong yang selain 2 wadah itu, Pak. Bolehlah gelas yang kosong lah ya. Iya, Pak. Oke. Itu kita kasih nama Aceh ya. Oke.
tahap pertama bagaimana? Pindahin salah satu warnanya ke gelas kosong itu, Pak. Oke. Kita kasih kata tuangkan aja ya. Tuangkan isi gelas, karena sudah dikasih nama nih, isi gelas A ya. Kemana nih? Ke gelas C ya. Oke, dari sini set ke situ. Terus yang kedua apa? Ya, selanjutnya bagaimana? Kemana suaranya nggak ada? Siswa nggak boleh, Pak. Harus siswi ya. Oh, soalnya siswi belum pernah kedengaran soalnya. Saya tuh siswi. Mahasiswi, Izin Pak, ya silakan. tuangkan isi gelas B ke dalam gelas A. Ih, mantap banget ya. Tuangkan isi gelas B ke gelas A. Oke. Setelah itu, Tuangkan isi gelas C ke dalam gelas B. oh iya ya. Mantap. Tuangkan isi gelas C ke gelas A. Nah, ini prosedur tukar yang umum ya, gitu. Ini juga sebetulnya yang tukar isi dua kotak itu sebetulnya hampir sama seperti itu ya. Ada kondisi awal dan ada kondisi akhir ya. Kondisi akhirnya adalah yang ingin kita capai adalah isi dari kotak-kotak itu tertukar nilainya ya. Nah, caranya yaitu tadi kita butuh temporary variable ya. Kita butuh variabel sementara yang kita akan gunakan sebagai tempat naruh gitu ya. Kayak gelas ini kita butuh gelas kosong 1 gitu ya. Ini nggak mungkin kita akan nggak akan bisa menukar ketika A dan B tanpa C gitu ya. Misal si A masukin ke B gitu. Nah ini kan tercampur gitu ya. Lagian kalau di pemrograman sih bukan tercampur ya. Kalau A diisi B itu si B itu langsung isinya sama dengan A gitu ya. Terus nanti kalau disituin jadi A lagi gitu ya. Jadi A dan B akhirnya isinya A kalau kayak gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, berdasarkan contoh tadi dan definisi tadi ya, sebetulnya algoritma itu secara definisi memang itu ya urutan instruksi yang jika diikuti akan mencapai suatu tujuan. Algoritma juga kita perlu beri nama ya. Kenapa perlu diberi nama? Ya biar nanti kalau algoritma ini dikirim ke teman kita atau kita nanti suatu saat baca, oh ini algoritma untuk menukar isi bilangan, isi variabel kayak gitu ya. Jadi kita tahu gitu. Jadi nama dari suatu algoritma penting gitu ya. Pas kita baca misalkan hitung luas lingkaran, oh ini algoritma menghitung luas lingkaran ya gitu. Nah, nanti ada yang disebut dengan instruksi ya. Instruksi itu ada yang instruksi dasar yang sudah langsung dipahami oleh pelaksana. Kalau dalam bahasa pemrograman nanti disebut namanya built-in function ya. Kayaknya gitu. Ada juga Nah, ada juga algoritma yang didefinisikan sebelumnya. Jadi kita bisa saja membuat potongan algoritma untuk digunakan di program lain begitu ya. Nah, ini lalu selalu harus menghasilkan efek neto.
Efek neto itu yaitu ada beda antara status akhir terhadap status awal ya. Contoh lah, kalau ibu-ibu ya, ibu-ibu kan kalau misalkan istri saya juga kalau saya makan nggak habis, mah nih terusin gitu. Suka jawabannya gini, papa teh pengen mama gendut, katanya gitu ya. Maaf ya, ini mah intermezzo. Jadi kalau ada yang diet ya, coba ya, kalau ada yang diet, status akhir dan status awalnya sama, itu kan sama aja dengan nggak diet ya. Misalkan ada yang 65 nih, status awal. Berat badannya, maksud saya ya, 65 kg nih status awal. Setelah melakukan proses diet, ternyata tetap 65 kg. Berarti ini ya ini nggak menghasilkan efek neto ya. Tidak ada beda antara status akhir dengan status awal gitu ya. Kalau misalkan tring jadi 64, oh berarti ini ada ya selisihnya 1 kg ya, lumayan ya. Begitu. Homogram pun begitu. Kayak tadi ini tukar isi 2 kotak harus ada bedanya begitu ya. Kayak gitu. Jadi kalau ada program atau algoritma yang tidak menghasilkan efek neto, itu algoritma gagal, salah. Selanjutnya, eksekusi itu dilakukan secara sekuensial. Sekuensial itu berurutan ya. Jadi kita akan mengetikkan baris perintah itu dari baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, selanjutnya gitu. Komputer nanti akan mengeksekusinya secara beruntun dari yang pertama dulu, kedua, ketiga gitu ya, sampai instruksi yang terakhir gitu. Lanjut ya, ini contoh algoritma untuk merotasi isi kotak dengan memanfaatkan algoritma sebelumnya. Ini tukar isi kotak. Ini kan tadi sudah kita buat ya, jadi dipanggil gitu ya. Coba kita ini ya. Ambil bola dari kotak hitam dan masukkan ke dalam kotak biru. Masalahnya sudah berjalan ya. Nanti kita lihat pada saat jadi simulasinya ada lama juga ya kalau mau dibalikin lagi. Nah, oke. Nah, pas diambil kebetulan yang warna merah ya. Sebetulnya ambil bola dari kotak hitam, masukkan ke dalam kotak biru, kebetulan saja yang merah ya. Jadi di kasus berikutnya bisa saja yang kuning yang diambil ya. Gitu. Yang kedua, ambil bola dari kotak hitam masukkan ke dalam kotak kuning ya. Kebetulan yang biru yang diperoleh tadi ya. Nah, terus yang ketiga, ambil bola dari kotak hitam dan masukkan ke dalam kotak merah. Tadi udah ya, yang 3 ini udah. Terus instruksi berikutnya sininya tukar isi kotak kuning dan merah. Nah, tukar isi kotak ini tadi memanfaatkan ini begitu ya. Jadi program itu bisa seperti itu gitu. Ya, kita lanjut ya. Beberapa kasus itu ada yang perulangan sehingga kita bisa sederhanakan cara penulisannya. Misalkan nih, pindahkan 100 bola. Kan kayak apa ya? Kegiatan iterasi yang sama ya, ambil bola dari kotak hitam dan masukkan ke dalam kotak oranye ya. Ambil bola dari kotak hitam masukkan. Dalam bahasa pemrograman penulisan seperti ini atau algoritma ya, kita tulis seperti ini melelahkan ya. Oleh karena itu bisa kita sederhanakan dengan cara pengucapannya seperti ini. Ulangi 100 kali. Apa yang diulangi? Yang ini A itu. Ambil bola dari kotak hitam dan masukkan ke dalam kotak oranye ya. Nah, ini konsep perulangan for. Nanti kita akan lihat bagaimana ya apa namanya implementasinya segitu ya. Kalau yang ini pemindahan isi kotak, coba kita lihat. Nah, ini algoritma ini ceritanya hanya mindahin barang-barang atau isi kotak yang di sebelah di kotak hitam ke oranye ya. Ini akan dilakukan sampai kotak hitam kosong gitu ya. Ini konsep nanti perulangan repeat until ya. Kerjakan
hingga kosong, gitu ya. Oke, ya. Kita lanjut. Ini ada pembagian isi kotak, ya. Algoritmanya seperti ini. Yang sebelah kiri ini dikasih kotak hitam merah, itu artinya apa ya? Kurang efisien ya. Nah, sekarang yang di sebelah kanan itu efisien. Ambil bola dari kotak hitam, bergantung warna bola. Jika kuning masukkan ke dalam kotak kuning, jika merah masukkan ke dalam kotak merah, jika biru masukkan ke dalam. Ya, ini contohnya ini. Nah, ini si tangan robotnya sekarang punya sensor ya. Jadi, begitu menyentuh bola, maka dia tahu bahwa yang disentuhnya adalah warna tertentu ya. Ditambahin sensornya. Trit, kuning, taruh di situ ya. Lanjut ya. Wah, sesi latihannya. Tetap tenang dan belajar keras. Mungkin sudah dibaca soal ini. Barangkali ada yang mau menjawab langsung. Jadi ada lemari baju di kamar Anda. Kita ingin menghitung volumenya ya. Alat asumsinya ini lemari berbentuk balok ya. Balok kan begini ya. Nah, kayak gitu lah ya. Ini ada peralatan yang tersedia ya. Penggaris ya. Anggap saja penggarisnya panjang ya. Terus ada pensil. Pensil saya gambarnya gini, tapi ini anggap aja kecil ya. Ulang ya. Ini saya minta dianggap panjang, ini saya anggap minta kecil ya. Terus ada kertas. Ceritanya kita punya adik ya. Ada adik nih ya. Terus kemudian ya kita lagi santai-santai nih ya. Lagi santai-santai, lagi duduk gitu ya, lagi rebahan gitu. Adik kita datang ke kita ya. Kak, saya ingin menghitung volume lemari baju ini, misalkan gitu ya. Gimana caranya? Nah, terus kita akan memberi instruksi kepada adik kita ya. Tentu instruksi itu ada kata kerja ya. Jadi ada nomor, nanti ada kata kerja ya. Nah, yang pertama apa kira-kira? Ukur Ya. sisinya panjang. Ukur panjangnya Pak. Ukur panjang lemari. Iya, ukur panjang lemari. Menggunakan penggaris. Iya, menggunakan penggaris. Sip. Lalu catat. Dicatat. Ukur lebar ya Pak. Tunggu dulu. Ukur panjang lemari menggunakan penggaris. Itu udah beres atau mau ditambahin? Udah. Mungkin panjang lebar ya Pak ya. Oh, mana nih? Ada 2 orang yang bicara kayaknya. Aku diem deh. Mau satu-satu diukurnya, panjang, lebar, sama tinggi, atau mau bareng? Bareng sih Pak, biar cepat. Si adik nanti lupa loh. Pas sudah ngukur panjang dia inget tuh, pas ngukur lebar dia lupa panjangnya berapa. Berarti ukur dulu panjangnya baru tulis di kertas dulu, Pak. Ya, ada 2 lah ya. Kalau adiknya masih PAUD, SD ya, disuruh ngukur, habis itu suruh catat aja ya. Jadi yang kedua apa? Ukur Catat. Nah, catat. Panjang. Catat. Hasil mengukur panjang lemarinya. Hasil pengukuran panjang gitulah ya. Iya, Pak. Catatnya di mana? Kertas, Pak. Ya, di kertas menggunakan Pensil. ya. Nah gitu kan, karena kita punya barang-barang, kita harus lengkap ya. Oke. Jadi ini kita dapat panjang ya. Masalahnya panjang tuh yang mana? Ini aja ya kayaknya ya, ke sini ya. Dapat P. Nah, yang ketiga apa? ukur tingginya Pak. Oh, Ukur lebar tadi ya. mau lebar mau tinggi dulu nih? Bebas sih, Pak. Lebar dulu aja ya.
Lebar dulu ya. Saya tulis gini aja lah. Ukur lebar gitu aja dulu ya. Ini karena space-nya kurang ya. Terus yang nomor 4 apa? Catat lebar ya. Catat lebar. Nomor 5 Ukur tingginya lah, Pak. ya, ukur tinggi. Tentu kalau mau lengkap harus pakai itu ya. Ukur tinggi lemari menggunakan penggaris ya. Nomor 6 catat ya. Catat. Oke, nomor 7. Waduh, jadi ke sini. Nih, si Adik sudah beres proses mencatat ini ya, mengukur sama mencatat. Tadi barusan bilang apa? Hitung ya? Hitung, Pak. Hitung. Hasil. Kayaknya kita masukin kata volume ya. Ya, hitung volumenya. Volume lemari dengan cara apa? Panjang dikali lebar. Boleh lah ya, dengan mengalihkan ya. Dengan mengalihkan panjang, lebar, dan tinggi ya. Kita tulis. Pertama, finishingnya gimana nih? Baru diimplementasikan. Enggak dong. Kalau menghitung itu prosesnya di dalam memori ya. Tapi kan ini anak ini kan, Pak, ini kan anaknya ini anak PAUD. Iya ya. Yang PAUD-nya udah PAUD internasional. Wis. Jangan PAUD lah, SD itulah ya, SD kelas 1 lah ya. Kelas 1 udah hitung kali kalian belum ya? Kelas 2 kali ya. Yang terakhir apa jadinya? Catat hasil perhitungan ya. Iya. Oh, iya, iya. Ini kalau diumpamakan pemrograman ya. Jadi yang nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6 ini pembacaan dari piranti input ya. Baca gitu. Yang nomor 7 ini adalah proses perhitungan ya. Gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pembacaan input ditaruh di variabel ya. Kemudian nomor 7 itu proses perhitungan. Ini menggunakan prosesor yang itu ya, yang di gambar itu yang paling atas ya. Yang nomor 8 ini adalah piranti pencetakan di piranti output begitu ya. Sampai sini kira-kira bisa kebayang ya proses bagaimana membuat algoritma secara deskriptif ya. Ini secara tidak langsung kita sebetulnya lagi belajar algoritma ya. Permasalahannya secara deskriptif ini apa ya? Kadang-kadang orang cara mengungkapkannya juga beda ya, biarpun maksudnya begitu gitu ya. Oke. Nomor 1 itu bisa saja jadi ukur panjang, lebar, dan tinggi lemari menggunakan penggaris, kemudian catat hasilnya menggunakan pensil di kertas. Bisa aja begitu ya nomor 1. Terus nomor 2-nya hitung volume lemari dengan mengalihkan panjang, lebar, dan tinggi lemari. Terus nomor 3 catat hasil perhitungan di kertas. Jadi cuma 3 ya. Bisa seperti itu ya. Cuman ini mungkin cara yang ya lama ya gitu. Oke, ini sekarang soal berikutnya membuat kopi ya. Di kelas reguler ini soal ini juga saya tanyakan. Ada yang menjawab gini, Pak, saya belum pernah membuat kopi katanya. Saya nggak suka kopi soalnya, ya Allah ya. Oke, ada yang punya ide? Silakan. Saya, Pak. Oh, wah, ini suka bikin kopi kayaknya nih. Silakan. Ini contohnya sama kayak yang ulangi 100 kali tadi itu, Pak. Oh ya? Jadi gimana? Silakan. Jadi nomor 1, ulangi hingga salah satu antara gula atau kopi habis. Oke. Ulangi
hingga salah satu. Saya tulis saja hingga gula atau Ya. kopi. Atau kopi habis. Oke. Terus tadi ada Masukkan kopi ke dalam cangkir. masukkan kopi. Di sini ada sendok ya. Ya. Masukkan kopi menggunakan sendok, boleh kayak gitu ya. Oh iya. Masukkan kopi menggunakan sendok ke dalam cangkir. Oke. Ada wadah berisi kopi sih, tapi nggak apa-apa lah ya. Terlalu detail jadi pusing juga ya. Masukkan kopi dari wadah berisi kopi menggunakan ya. Oke deh, ini asumsinya ada wadah ya sebutkannya. Lalu apa? Lalu gula, Pak. Masukkan gula dari dalam wadah berisi gula ke dalam menggunakan sendok ke dalam cangkir. Iya, sip ya. Saya kasih gitu aja lah ya. Gitu ya. Iya. Sebentar. Nah, sebentar. Kopi dulu atau gula dulu ini urutannya? Gak tahu, Pak. Sama aja ya. Oke. Jadi kopi dan gula urutannya boleh boleh ditukar ya. Oke. Lalu yang C? Yang C, tuangkan air panas ke dalam cangkir. Oke, tuangkan air panas ya. Oke, selanjutnya? Selanjutnya, aduk dengan sendok. Iya, aduk dengan sendok. Mantap ya. Sip ya. Nah, di sini ada kata ulangi hingga gula atau kopi habis ya. Kalau misalkan tercapai kondisi salah satu ya, yang namanya atau itu kan bisa salah satu, bisa dua-duanya ya. Salah satu aja. Misalkan gulanya habis. Berarti ini kita nanti bikin kopi tanpa gula ya. Atau ya kan ceritanya maunya kita kopi manis ya ceritanya. Biarpun tentu ada beberapa penyuka kopi yang tanpa gula ya. Jadi berarti kopi tanpa gula itu berarti kita tidak bisa membuat kopi gitu ya. Atau ternyata yang habis kopinya, tinggal gulanya gitu. Ini apalagi ya? Itu air gula ya, bukan air kopi ya, gitu. Atau kedua-duanya habis begitu ya. Jadi kata atau itu salah satu atau keduanya gitu ya. Oke, sip. Mantap ya jawabannya. Kita lanjut ya. Bola terurut. Yang kayak tadi itu ya, jadi ada kotak. Kotak katanya sih kotak hitam, jadi kita tidak bisa melihat isi di dalamnya ya. Tapi ada lubang begitu dan tangan kita masuk ke dalam lubang itu ya, bisa ngambil di dalamnya ada bola gitu. Nah, bola-bola ini ada labelnya. Labelnya berupa angka ya. Katakan saja 3 bola ini labelnya 1, 2, dan 3 ya. Gitu kan. Tuliskan langkah-langkah untuk menyusun 3 bola tersebut terurut berdasarkan label angkanya di luar kotak. Jadi ketika diambil kalau misalkan dapat 2 ya, nanti ditaruh di luar kotak itu sehingga nanti kalau misalkan diambil 1 ya, nanti kita taruh terurut lah kayak gini nih kan. Kalau yang keambilnya 3 bisa terurut juga. Tentu terurutnya boleh ketukar sih. 3, 2, 1 ya. Nah, silakan. Katanya di sini boleh menggunakan asumsi lain jika dirasa perlu ya. Silakan, apakah ada yang mau mencoba menjawab? Saya deh, Pak. Mau coba lagi, Pak.
Mantap ya. Siapa namanya? Nurul Hana, Pak. Oke, siap Nurul. Oh, saya mau tebak nih, Nurul ini kayaknya dari Maluku ya, Nurul? Betul. Oh, ingat saya ya. Siap. Lanjut. Silakan Nurul. Iya, Pak. Jadi saya mau kasih asumsi tambahan. Ya. Jadi di label angkanya itu berupa timbulan. Jadi ketika kita masukkan tangan ke dalam kotak, kita bisa rasa itu angkanya angka berapa. Jadi kayak labelnya itu nurul gitu, Pak. Jadi kalau kita masukin tangan, kita bisa rasa itu angka berapa. Oke. Lanjut. Terus nomor 1, ambil bola dari dalam kotak hitam secara berurut. Ya. Oh, Terus rasa tunggu sebentar ya. Jadi, tangan kita masuk ke dalam terus dipegang 3 bola itu ya, gitu. Ini iya, ambil tapi satu. Gitu. yang semana dapatnya aja sih, Pak. Misalnya dapat nomor 2, rasanya tuh nomor 2 dikeluarin gitu. Oke. Atau kalau mau dapatnya 1 ya keluarin 1 biar berurut gitu, Pak. Oh, oke. Jadi kayak tangan robot tadi yang bisa mendeteksi warna gitu ya. Iya. Oke, boleh sih ya. Jadi begitu dapat 1, taruh di Depan. Oke. Kalau begitu dapat 3, habis 1 Taruhnya di belakang. di belakang. Enggak, depan, belakang. Terus begitu dapat 2, Taruh di antara 1 sama 3. oh, oke sih, mantap ya. Boleh begitu ya. Ada ide lain ya. Kita lihat ide yang lain karena kenapa? Seringkali problem itu bisa diselesaikan dengan banyak cara ya. Ada 10 kepala, maka 10 cara juga biasanya ya. Jadi kadang-kadang algoritma itu cara menyelesaikan persoalan itu memang beda-beda ya. Silakan. Selain yang tadi dengan asumsinya, apakah ada cara yang lain? Boleh menambahkan, Pak? Ya, silakan. Ini boleh bikin variabel 2 dulu enggak, Pak? Silakan disebutkan aja. Ya, jadi harus bikin 2 tempat dulu atau 2 variabel dulu. Ya. Atau anggaplah siapkan 2 tempat kosong yang pertama. Kemudian ambil bola dari kotak hitam. Terus periksa nomor berapa. Bila selain nomor 1, letakkan di wadah A. Iya, saya gambar dulu ya. Jadi Ya. ada kotak itu, kemudian asumsinya tadi ada 2. Ada 2 wadah kosong yang lain dulu. Yang satu A, yang satu. Yang satu A, yang satu B. Oke. Kalau dapat 1, terus diapain? Kalau sudah dapat, periksa apakah itu nomor 1 atau bukan. Jika bukan, masukkan ke kotak A. Oke, jika bukan 1, misalkan 3 ya masukin sini. Ya. Kemudian ambil bola lain. Itu periksa dulu kalau misalnya 1. Jadi ada kondisi. Apabila 1, letakkan bolanya di luar kotak. Oke. Ya. Kemudian apabila bukan, letakkan di A, kemudian ambil lagi. Ya. Apakah itu bola 3, kemudian diletakkan di A. Kemudian ambil lagi, anggaplah ketemu 1, kemudian diletakkan di luar kotak, bola nomor 1. Oke. Jadi ada 2 kotak yang digunakan untuk menampung selain 1, begitu ya? Ya, sebenarnya ada 3 sih, Pak. Yang 1 A, yang 1 B, kemudian yang 1 yang di luar kotak ditempatkan sembarang. Tapi kalau mau di dalam bahasa pemrograman berarti harus ada yang ditentukan ya tempatnya di mana ya. Oke, boleh saja kita taruhlah C lah ya. Jadi ya, kasihan ditaruh di luar kedinginan. Ya, berarti kita harus menentukan dulu Pak ya. Itu
mau ditaruh di mana yang kotak berurut, yang bola berurutannya tadi ya? Ya. Jadi misalkan kalau kita ambil dapat nilai yang paling besar nih 3, taruh di mana? Ya. 3 coba di A saja Pak. Ya, oke. Pas diambil dapat 1 misalkan taruh di mana? 1 berarti tempatkan di C. Ya. Pas terakhir ya 2 ya, taruh di ini. Ya, oke. Bisa ya. Saya kasih komentar ya. Jadi cara yang kedua ini rasanya masuk akal ya. Cara yang pertama boleh saja asumsinya tadi ya. Tapi ini kan tadi dikasih kotaknya dikasih warna hitam itu kan kita tidak bisa melihat sebenarnya isi dari kotak ya. Tujuannya apa? Jadi sebenarnya waktu kita pegang itu kita tidak tahu ya isinya ya. Pada saat dikeluarkan baru tahu gitu ya, ada labelnya begitu ya. Ya tapi bolehlah ya. Jadi 2 algoritma yang tadi itu yang barusan bisa membuat bola menjadi terurut ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ada 4 bola. Asumsinya bola ini sudah ada beratnya ya. Tapi kita tidak tahu beratnya gitu ya. Terus punya timbangan manual begini. Tentu saja kalau bolanya lebih berat nanti si timbangannya di bagian bola itu bakal turun gitu ya. Yang lebih ringan bakal naik ya. Problem yang akan diselesaikan adalah menentukan bola mana yang paling berat ya. Silakan. Apakah masih ada waktu? Oh, masih ya. Iya, ada yang mau coba? Saya Pak? Silakan. Namanya siapa? Ini Razaki Ditya Sastroprawira. Oh ya, silakan. Panjang. Oke. Berarti pertama kali nih. Yang pertamanya Tadi pertama kan ambil ya pastinya sih ambil dulu 1 bola. Ambil satu bola pakai tangan kanan, 1 bola di tangan kiri. Ya. Terus diapain tuh bola? Terus dimasukin itu masing-masing masukin ke dalam timbangan. Ya. Terus kemudian tentu kita lepaskan ya. Iya, dilepaskan. Ya aja masih. Iya sih. Habis itu kalau ini yang kan ini dapat nih yang mana yang lebih berat terus mana yang lebih ringan. Nah, nanti coba pertama dulu nih. Coba yang misalnya kan ada ini contohnya coba ini ada 4 tempat nih, misalnya ABC. Kan ini bola 1 sama 2 kan ini kan wah, ini 2 ini yang paling berat nih. Habis itu yang 1 ini nih yang paling ini itu lebih ringan daripada 2. Jadi kan jadinya pertama kan jadi taruh dulu. Coba lihat ya. Saya tulis dulu. Ini case-nya ya. Ini A, B, C, D ya. Ini case-nya. 1, 2, 3, 4. Berarti yang berat D ya. Oke. Yang diambil yang mana dulu? Coba bola 1 sama bola 2. Bola A dan B ya. Yang beratnya 1 sama 2 ya. Oke, diambil terus ditaruh di timbangan ya. Anggap saja yang sini A, yang sini B. Terus apa? Terus ya, ini kan tahu nih mana yang lebih berat, mana yang lebih ringan. Yang lebih ringan itu, contohnya lebih gampang deh A deh. Ya, A kebetulan memang 1 dan B 2. Berarti A yang lebih ringan. Terus ternyata itu B yang lebih berat, jadi B tetap juga. Terus coba yang sebuah yang lain. Coba yang 2 sama 3. Kan jadinya B sama C.
Oke, sebentar. Jadi ketika A dan B setelah beres ditimbang, Iya, dimasukkan kembali. si bola ini apakah tetap ada di situ atau ada yang disingkirkan atau bagaimana? Oh, yang A disingkirkan ya. Oke, kita tulis ya. Timbang 2 bola. Ya. Gitu ya. Yang kedua apa? Singkirkan bola yang paling ringan. Ya, yang lebih ringan lah ya. Ya. Oke, lalu nomor 3. Ambil 1 bola lagi. Ya, ambil 1 bola untuk ditimbang ya. Ya, begitulah ya. Terus Ya. yang 4. Terus itu singkirkan taruh bola yang lebih ringan di samping itu. Ya, jadi yang nomor 2 ditulis lagi ya. Iya. Singkirkan bola yang lebih ringan gitu ya. Terus yang ke-5. 5 ambil 1 bola, ambil 1 bola lagi. Ya, jadi nomor 3 diulang ya. Habis itu habis itu ya kan jadi nih itu singkirkan lagi bola yang lebih ringan. Nah, iya. Ini kan jadi tahu nih yang mana yang lebih berat. Oke, jadi setelah berapa kali ya? 6 kali itu kita dapat juaranya ya. Mana yang paling berat gitu. Oke, ada cara lain nggak? Itu kan cara salah satu cara yang logis ya. Jadi kita taruh 2, yang kalah diganti sama yang baru gitu ya. Terus yang kalah ganti sama yang baru. Lakukan seperti itu sampai habis ya. Nah, barangkali ada ide lain gitu ya. Ya. Izin Pak. Ya, silakan. Trinugraha Prawira. Oh ya, silakan. Izin Pak, kalau misalnya kita timbang A dan B dan C dan D, jadi hanya 2 kemungkinan. A dan B ditimbang mana yang berat, dan C dan D yang ditimbang, dan yang paling berat ditimbang kembali. Oh iya, oke. Itu bisa ya. Oke, jadi tahap pertama A dan B nih. Misalkan menang B. Nah, pemenangnya ditandain aja, tapi kedua-duanya dikeluarkan ya. Yang kedua, C sama D ya. Siapa pemenangnya gitu ya. Mungkin pemenangnya D kalau lihat test case yang ini ya. Gitu. Nah, terus yang ketiga, si B sama D diaduin ya. Dan yang menang adalah D gitu ya. Nah, yang barusan dilakukan itu kayak kalau dalam olahraga namanya sistem gugur loh itu. Ya. A sama B, C sama D gitu kan. Mungkin pernah lihat pertandingan sepak bola sistem gugur ya. Apa ya sistem gugur tuh bahasa ininya ya? Eliminasi. Nah, eliminasi ya gitu. A sama B nanti menang B. Terus C sama D ternyata menang D. D sama B menang D gitu ya. Nah, itu juga bisa ya. Oke. Mantap ya. Kita lanjut ya. Ini koper. Ceritanya ada koper yang akan dimasukkan ke dalam pesawat ya. Tapi komputernya rusak. Komputer di sini mungkin alat penimbang gitu ya. Terus kemudian juga ada display hasil timbangan ya. Kemudian nanti akan ada perhitungan rata-rata ya. Nah, yang akan kita gunakan adalah kalkulator sebagai pengganti komputernya gitu.
Kemudian asumsinya terdapat sejumlah N penumpang, dan penumpang itu masing-masing bawa 1 koper ya. Kalau orang Indonesia bisa lebih dari 1 koper ya, 3 koper gitu ya. 2 kopernya oleh-oleh ya. Tapi ini asumsinya 1 penumpang 1 koper. Nah, ini bagaimana caranya kita akan menuliskan algoritma persoalan tersebut ya. Silahkan langsung kalau ada yang mau coba. Izin Pak. Ya, silakan. Trinugra Prawira, izin berarti dijumlahkan semua penumpang dan semua ada 2 bagian, jumlah penumpang sama jumlah berat koper. Tunggu, saya minta diulangi ya. Tadi soalnya jumlahkan penumpang katanya. Maksudnya gimana tuh? Jumlah penumpang yang naik N-nya berapa dulu, dibagi, jadi bawahnya per kiloan penumpang pesawat per N penumpang. Oke. Ya. Total semua kiloan penumpang dibagi N penumpang. Ya. Oke ya. Jadi ceritanya kita harus tahu dulu jumlah penumpang ya. Jadi, kata-katanya nggak begitu ya. Kalau pakai itu sebetulnya lakukan sebanyak N kali, itu maksudnya kali ya? Lakukan sebanyak N kali gitu kan. Yang nomor satunya A, apa tuh? Hitung berat koper gitu kan, dan jumlahkan. Mungkin begitulah ya maksudnya ya. Nah, setelah beres berarti hitung jumlah berat dibagi N, gitulah ya. Dibagi N, jadi ketemu rata-ratanya ya. Oke, sip lah. Kita lanjut ya. Pramuka. Anda adalah seorang ketua tim dalam kegiatan pramuka dan ditugaskan untuk mengecek kesiapan tim berupa kelengkapan anggotanya yang berjumlah N orang. Kelengkapan yang harus dicek adalah topi, ikat pinggang, alat tulis, tali, dan pisau pramuka. Setelah selesai, laporkan kepada pembina pramuka berupa lapor persiapan tim lengkap gitu ya, atau lapor persiapan tim tidak lengkap gitu ya. Tuliskan algoritma untuk persoalan tersebut ya. Jadi Anda itu adalah ketua tim, nanti Anda punya anak buah ya. Anak buahnya jumlahnya N ya. N ini bilangan bulat ya. Jadi ini 1, 2, 3 gitu. Kan ini kan jumlah orang ya. Jadi N-1 lalu N gitu kan ya. Satu-satu dicek nih. Yang dicek ada 5 item ya. Topi, ikat pinggang, alat tulis, tali nomor 4, dan pisau pramuka ya. Asumsinya mereka menggunakan pakaian ya. Jadi nggak usah dicek celana sama kemeja ya. Silahkan, ada yang mencoba menjawab? Saya Pak. Ya, silakan. Yang pertama, membuat variabel dulu Pak. Ya. Membuat variabel apakah kelengkapan itu sudah lengkap, diberi nilainya sudah. Ya. Nah, lalu ulangi sampai N orang. Lalu setelah dilakukan perulangan, dicek apakah kelengkapan topi dan ikat pinggang dan alat tulis dan tali dan pisau pramuka itu lengkap. Jika sudah lengkap, maka lanjut pengecekan ke N+1. Ya. Nah, jika salah satu dari kelengkapan tersebut tidak ada, maka variabel tersebut menjadi tidak lengkap. Wah, ini kayaknya sudah
Saya duga Anda adalah SMK dan sudah bekerja di pemrograman. Ya, benar nggak? Betul, Pak. Kerja di mana, Mas? Di Jakarta, Pak. Di perusahaan apa? Perusahaan IT juga, Pak. Oh iya ya, udah ketahuan tadi bikin variabel boolean ya. Ya, sip Betul. ya. Oke. Jawabannya cukup buat saya ya. Oke, jadi di sini nanti akan diulang sebanyak n kali ya. Jadi diulang sebanyak n kali ya. Tapi ada tambahan satu ya. Tadi kan katanya bikin variabel ya. Diulang sebanyak n kali atau bukan atau ya, dan tadi pakai status ya. Katakan saja dan tidak ada anggota yang tidak lengkap gitulah ya. Jadi diulangnya kalau syaratnya ada dua ya. Selama belum habis yang dicek ya. Jadi ini selama n kali atau tidak ada anggota yang tidak lengkap gitu ya. Atau bukan begitu sih sebetulnya ya. Anggotanya lengkap. Apa maksudnya peralatan anggotanya semuanya lengkap gitu ya. Itu perulangannya seperti itu ya. Jadi misalkan ini ya, ngecek ke satu ya. Oh lengkap ya. Kita cek kan satu masih kurang dari n kan ya. Dan ternyata masih lengkap. Lanjutkan ke 2 gitu ya. Cek lagi. Oh, ternyata 2 itu masih belum beres ya, belum sama dengan n gitu ya. Dan ternyata ini lengkap gitu ya. Oh, lanjut ke sini ya. Kalau misalkan tiba-tiba di sini pas dicek entah ke berapa ya, pokoknya di antara 1 dan n ya. Ternyata ada satu anggota yang tidak lengkap ya. Maka perulangan harusnya berhenti ya. Kan aneh ya kalau misalkan udah tahu ada satu anggota yang tidak lengkap tapi kita meriksa terus gitu ya. Kenapa meriksa terus? Kan ini harus sebanyak n kali loh ya. Gak masuk akal kan, katanya sih kalau ada salah satu saja yang tidak lengkap maka harus dinyatakan tidak lengkap gitu ya. Jadi langsung stop. Nah, penyebab stopnya ini ya. Oke. Mungkin kita tidak perlu detail ya, nanti kita lanjut ya. Kita langsung ke notasi algoritma ya. Ini yang kita sebut pseudocode itu tadi ya. Pseudocode. Jadi apa itu pseudocode ya? Ada yang tahu artinya pseudocode? Kalau kode pasti tahu ya. Berarti kode. Kalau pseudo, kalau lihat kamus pasti ada kata semu gitu ya. Atau bolehlah samar-samar gitu ya. Ini ya Pak, kayak tiruan ya. Kenapa? Sudah itu kayak ini ya, tiruan. Tiruan, iya. Iya. Bolehlah ya. Bohong-bohongan lah ya. Bohong-bohongan gitu ya. Jadi ini sebenarnya pseudocode itu kode yang bohong-bohongan gitu ya. Kenapa disebut bohong-bohongan? Karena ada kode yang benar. Kode yang benar itu yaitu yang source code yang kita ketikkan di dalam bahasa pemrograman yang bisa dikompil ya, mengikuti sintaks yang baku di dalam bahasa pemrograman tersebut ya. Nah, pseudocode itu mirip dengan bahasa pemrograman tapi tidak bisa dikompil, tidak bisa dijalankan gitu ya. Nah, itu pseudocode ini adalah notasi berdasarkan kesepakatan ya. Nah, jadi tujuannya supaya bersifat general, bersifat umum, semua orang, tentunya orang yang dalam tanda petik orang yang ngerti pemrograman ya, bakal ngerti gitu ya.
bisa memahami dan nanti mengimplementasikan menjadi kode program yang diinginkan. Jadi beda dengan program ya. Jadi program itu kan langsung spesifik bahasa programannya ya. Bahasa Java misalkan ya. Oh, bikin source code-nya gitu ya. Nah, tapi kalau notasi algoritma itu nanti bersifat umum, programmer yang ada di ruangan yang sedang ngobrol ya. Kita ketika ngobrol, oh iya ngerti ya. Mungkin dia orang C, bahasa C gitu ya. Mungkin juga dia Go gitu ya. Jadi nanti implementasinya masing-masing aja begitu ya. Nah, pseudocode ini nanti akan kita pakai sepanjang semester, 1 semester ya. Jadi ada soal assessment, itu menggunakan jawabannya adalah pakai pseudocode ya. Terus soal quiz pakai pseudocode. Tapi kalau ada soal tugas, yang ada tugas itu ya, tugas rumah sama tugas, itu adalah soal Golang ya, gitu. Ngoding gitu ya. Algoritma itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama judul, deklarasi kamus, instruksi, algoritma ya. Contohnya karena ini ya. Jadi kita punya 3 komponen utama ya. Komponen utamanya bagian ini, kemudian bagian kamus, sama bagian algoritma ya. Tuh. Jadi 3 komponen ini nanti kita harus lengkapi ya. Di bagian atas komponen judul itu ada keyword program. Kalau teman-teman lihat ada tulisan program di bold atau plus di garis bawah ya, itu artinya ya itu keywordnya gitu ya. Kemudian diikuti oleh judul atau nama program. Yang tadi saya pernah sebut bahwa setiap program itu harus diberi judul ya. Biar nanti kita ketika baca atau orang lain yang baru baca bakal tahu, oh ini program untuk melakukan itu. Di bawah program itu biasanya dikasih komentar. Komentar itu digunakan tanda kurawa dan diisi dengan ya. Contohnya misalkan gini, program ini akan membaca 2 buah masukan, kemudian akan menjumlahkan kedua masukan itu, lalu akan mencetak di piranti keluaran. Itu contoh keterangan atau komentar. Dengan cara seperti itu, orang yang membaca akan langsung tahu, oh program buat begitu ya, dan dia tidak perlu membaca kamus, algoritmanya gitu ya. Dia sudah tahu gitu ya. Oke, jadi baru kamus dan algoritma itu adalah cara bagaimana program itu bekerja ya. Nanti kamus ini mungkin ada yang nanya, Pak, kenapa pakai kamus ya? Kan kamus itu kan kayak apa ya? Item-item yang memiliki makna gitu ya. Sebetulnya hampir sama saja ya. Jadi di sini itu nanti kita harus mendeklarasikan variabel konstanta ya dengan tipe datanya yang akan digunakan di dalam algoritma ya gitu. Misalnya mau kita kayak tadi tuh volume lemari ya. Kan tadi punya rumus volume itu sebenarnya panjang kali lebar kali tinggi. Oh, ini saya pakai bintang ya. Maksudnya kali ya, PLT volume. Jadi nanti harus kita deklarasikan P, L, sama T gitu. Dan tipe datanya, nah kita belum belajar tipe data ya. Jadi PLT, nanti variabel ini akan digunakan untuk menampung data gitu ya. Sama V sekalian ya, V gitu. Tipe datanya apa? Kalau misalkan bilangan bulat ya integer gitu ya. Ini integer gitu. Kalau bilangannya ada komanya, nanti taruh bilangan real gitu ya. Nah itu kamus. Dan algoritma ini nanti kumpulan instruksi yang akan kita berikan kepada komputer gitu ya. Kayak gitu ya. Itu 3 bagian dalam sebuah program ya. Di berikutnya nanti mungkin di semester ini kita nggak akan belajar. Ada yang namanya subprogram, bagian dari program, yaitu berupa fungsi atau prosedur. Hampir mirip seperti ini, tetapi lebih rumit membuatnya gitu ya. Oke, ini sini aturan pemberian nama ya. Nama ini digunakan untuk variabel konstanta
nama program ya biasanya, terus ada tipe ya, tipe struktur atau tipe bentukan namanya apalah ya. Itu kita harus beri nama ya. Nah, ternyata tidak boleh sembarangan membuat nama itu ya. Contoh dalam bahasa pemrograman, misalkan ada kata if ya, itu kita nggak boleh bikin nama atau identifier menggunakan kata keyword yang ada di dalam bahasa pemrograman ya. For itu ada ya, nggak boleh ya. Nah, tapi kalau dalam pseudocode itu aturannya tidak ketat ya. Biarpun tidak ketat, ternyata nama itu harus interpretatif ya. Contoh misalkan tadi menghitung volume lemari. Sebaiknya kita menggunakan kata panjang, lebar, dan tinggi ya. Langsung ketahuan kalau ada kata panjang, lebar, tinggi. Oh, ini panjang dan lebar. Coba bandingkan kalau kita pakai A, B, dan C gitu ya. Sama-sama saja sih ya. Bahkan kalau dari sisi hemat ya, tidak boros baris, tidak boros teks kan ya, tidak boros huruf kan ABC. Cuman ini butuh sesuatu lebih ini membacanya ini apa nih A dan B dan C ya. Kecuali kita beri komentar bahwa A itu adalah panjang, B itu adalah lebar, C itu adalah tinggi gitu ya. Jadi boleh pakai huruf yang lebih pendek-pendek begini, cuman nanti dikomentari ya di bagian kamusnya gitu. Yang ini lebih interpretatif. Nah, ini tidak menimbulkan kerancuan. Jika disingkat, ini dia ya, kan tadi saya sudah sebutkan. Lalu ada beberapa yang kayak gini, ini pakai operator, nggak boleh ya, operator aritmatika ya. Terus tidak boleh dikasih spasi. Misalkan luas bujur sangkar, atau luas persegi. Luas, terus di sini ada spasi kosong, terus persegi. Nah, ini nggak boleh ya. Kita lanjut ya. Pseudocode dan Go. Ini contoh ya, sebelah kiri pseudocode seperti itu. Tadi sudah jelaskan, ada bagian program, kamus, algoritma ya. Di Go language, nah ini ya. Di Go language itu tidak ada deklarasi nama program. Cuman nanti kita taruh dalam nama filenya aja ya. Pas di save misalkan ya. Nama filenya itu misalkan luas lingkaran .go misalkan. Nah, itu berarti oh ini program untuk menghitung luas lingkaran gitu ya. Soalnya nanti bakal banyak file Go. Kalau tidak spesifik pas nyari nanti pusing. Misalkan ada 20 kita bikin ini ya. Kadang-kadang mahasiswa tuh yang di kelas reguler itu suka ngasihnya sembarangan tuh ya. Soal 1.go gitu ya. Kira ada ingatnya tinggi boleh lah ya. Tapi kan ini soal 1 hanya tahunya urutan, nanti soal 2, soal 3 gitu. Coba diganti harusnya ya. Nanti ada package main ya. Package ini apa ya? Saya lupa. Jadi ini paket ya untuk pokoknya setiap program Go itu ada syntax package ya di paling depan. Nanti ininya harus pakai main ya. FUNC itu dari singkatan function. Nah, ini harus pakai ada main, terus ada kurung buka, kurung tutup, nanti ada kurawa. Di sini nanti biasanya ada deklarasi dulu gitu ya, lalu ada kumpulan instruksi ya. Nah, ini contoh dalam pseudocode hello world, outputnya hello world, cuman output, dalam golengnya itu print line ya, hello world. Nanti coba masuk ke go.dev /sources ketikin yang begini ya, ketik terus di run, pijit run, nanti bakal keluar begini ya. Oke, di sini ditulis bahwa kamus pada pseudocode dihapus karena tidak ada variabel yang digunakan. Itu boleh saja ditulis juga tapi tidak diisi gitu ya di bawahnya gitu. Perintah output atau print pada Go terdapat pada mode fmt sehingga perlu diimport supaya dikenal di Go. Ya, jadi fmt ini format untuk input dan output ya. Ini tugas rumah nanti dikerjakan.
Tapi tidak usah dikumpulkan sih sebetulnya. Atau dikumpulkan nanti di screenshot hasilnya, ditaruh di forum diskusi ya. Download dulu, lalu install ya. Nah terus nanti pilih ini ya, editornya ya. Jadi ini kita tuh nanti butuh software untuk ngetikin program Go ya. Jadi editornya itu ada yang silakan pilih ya, ada Visual Studio Code atau sering disingkat VS Code ya. Boleh tuh. Terus ada juga yang Atom misalkan ya. Ada juga yang Sublime. Bebas. Kalau ada yang pakai Vim, wah. Atau Emacs ya. Ada yang pakai Vim atau Emacs. Berarti ini sudah sering membuat kode ya. Saya pakai Golang ya. Golang ini dari JetBrains ya. Berbayar, tapi kalau kita punya akun akademik, ini bisa gratis ya Golang ini. Mau coba saya tunjukkan ya. Masih belum capek? Oh, sebentar lagi ya. Minta waktu ya, saya ya. Pak, ini Go bisa ini ya, bisa di Mac ya? Go bisa. Oke. Nah, saya install ini ya, apa namanya? Golang ya. Golang ini sekarang saya tunjukin aja ya, barangkali mau download di jetbrains.com ya. Nah, ini JetBrains ini perusahaan aplikasi pembuat software pemrograman ya. Tuh. Python, PHP, Ruby, Java, Kotlin. Nah, kita kalau punya akun akademik ya. Nah, ini academic licensing, klik aja. Kemudian for student and teacher, apply aja ya. Nah, gitu. I am a student. S1 tuh undergraduate ya. Di computer science. Masukin email tell you ya. Masukin email tell you, nama pertama, nama kedua, ini ya klik-klik gitu nanti melamar ya. Nanti masuk ke email kita, pokoknya nanti dapat lisensi. Ya, setelah itu kita bisa download ya. Mana sih? Cool. Nah, wis ya. Duh, mana kuliahnya? Oh, sebentar. Nah, ini dia ya. Bisa download ya. Dan ini contohnya adalah ini ya. Nih, begitu ya. Ini tadi soal pramuka itu ya saya buat dalam bahasa Golangnya. Ini pseudocode-nya ya. Jadi ini program pramuka, kamusnya. Pokoknya ini ada 4 jenis aja. Ada 5 jenis ya. Topi, alat tulis, pisau pramuka, aduh apalagi lupa ya. Tali sama apalah ya. Terus tadi ada statusnya boolean ya. N sama I ya. Integer. Input berapa banyak, I-nya dari 1. Statusnya dinyatakan true. Ya. Nah, selama I lebih kecil dari N dan statusnya masih true, maka di input
selama not gitu. Nanti kalau misalkan ada salah satu aja kopinya nggak ada tuh, maka statusnya jadi false ya. Maka di iterasi berikutnya ini jadi false. Ketika ini false, nah akan berhenti perulangannya. Jadi di sini akan berhenti perulangan dan statusnya di sini adalah false isinya gitu. Kalau di sini dia true ya, true, maka ini lengkap. Tapi kan jadi else, jadi ini ya. Nah, datanya sudah saya buat nih. Kalau misalkan 10 orang ya, ini ada true, artinya ini bawa topi, bawa alat tulis, bawa apa. Nah, ini saya turunkan dulu ya. Ini semua true ya. Oh ya, daripada ngetik-ngetik gitu ya, kita bisa akalin ditaruh di file ya. Di file kayak gini nih, saya males kalau ngetik kan. Ini ada 10 dan ini ada 10 anak buah ya. Coba kita run ya. Cara merunnya, perhatikan. Ini nama programnya namanya test.go. Di terminal kita ya. Kita bisa buat, coba saya lihat. Di program kita, ini kita bisa compile menggunakan go build. Terus nama filenya tadi apa? Test.go ya. Go build test.go. Ya. Pastikan file test.go-nya ada di direktori yang terminal ini ya. Coba kita enter. Maka tidak ada apa-apa ya. Tapi sebetulnya muncul, nah ini kan bahasa binary ya, bahasa mesin yang kita buat ya. Ini tuh sebetulnya udah bisa dipanggil ya. Cara manggilnya kalau nggak salah sih gini, ./paste ya. Ada juga kalau di ini bisa dipanggil gitu kali ya. Coba saya cek. Kalau di Windows harusnya begitu ya, tapi kalau di Ubuntu atau di mesin Mac ya, ini terus pakai ./ kita enter. Nah, ini kita harus masukkan sesuatu ya. Masukkan sesuatu, misalkan anggap saja cuma satu anak buah kita ya. True. Berarti dia ada topinya. True. Oke, ini lengkap nih ya, kita lihat. Enter. Set. Persiapan tim lengkap. Ini ada angka 1. Ini saya ngoding supaya ketahuan berapa kali ngeceknya ya, tapi nggak apa-apa. Oke, jadi si ketua tim punya anak buah 1 itu tadi ya, dan lengkap semua, maka keluarannya adalah persiapan tim lengkap. Dia ngecek cuma sekali ya. Coba sekarang saya pengen ngecek 10 anak buah. Kan capek kalau saya ngetik 10 buah ya, jadi caranya gini. .test kayak gitu tadi ya. Dikasih tanda lebih kecil ya. Klik data teks. Jadi ini data teks yang ini dari file ini nanti dimasukkan ke situ ya. Coba kita lihat hasilnya. Tuh. Persiapan tim lengkap, dia ngeceknya 10 kali ya. Coba ada yang false di sini. Jadi ngecek pertama oke, kedua oke, ketiga oke, pas ngecek keempat, aduh ada yang false ya. Di situ langsung dia berhenti ya. Nggak lanjut lah, yang kelima kan ngapain dicek gitu ya. Coba kita lihat hasilnya gimana. Tuh ya, persiapan tim tidak lengkap dan hanya 4 kali dia ngecek ya gitu. Kenapa bisa begitu? Karena kita bikin ini nih. Ini ngecek kalau normal akan ada sebanyak n kali, tapi kalau tidak normal ada gagal, maka di sini ada kayak semacam tadi itu ya, yang salah satu teman kalian bilang katanya bikin satu status ya, gitu. Ini statusnya gitu ya. Pada prinsipnya seperti itu yang namanya Golang ya. Jadi ini ada kamus, ada deklarasi, di sini juga ada deklarasi ini, bagian deklarasinya ya. Menggunakan kata var, terus ini ada tipe datanya gitu. Terus di sini input, di sini fnt scan ya. I1 oh ini ketukar
ya, tapi nggak apa-apa. I1 sama status true ini. I1 sama status true. Nah, ini kalau ini saya beda dengan ininya ya. Ini hanya dari saya buat ngecek berapa kali melakukan pengecekan gitu ya. Go ini termasuk bahasa pemrograman yang kalau kita deklarasikan variabel tapi variabelnya tidak dipakai, maka dia akan protes ya. Perhatikan ini cek ini saya kasih komen begitu, artinya ceknya tidak dipakai ya. Jadi tadi protes tuh ya. Nah sekarang sih enggak ya. Nah cara kedua untuk mengkompilasi itu, ini saya buang ya. Cara untuk mengkompilasi itu dengan menggunakan go run ya. Jadi kan tadi go build ya. Go build itu kita kita compile jadi binary code nanti atau bahasa mesin itu nanti kita run gitu ya. Nah kalau kita yang pengen langsung tampil tanpa ini, istilahnya bukan go build, sekarang go run ya. Test.go, si tanda panah kiri ini data.txt ya. Kita persiapan tim tidak lengkap ya karena tadi ada yang false di sini ya. Coba kalau di sini yang false-nya kita lihat sama tidak lengkap ya. Nah, mendingan false-nya di sini ya. Jadi si ketua timnya tidak capek nih. Baru pertama kali udah wah ada yang nggak lengkap anak buahku gitu ya. Kalau di sini kan udah meriksa 9 kali, pas ke 10 baru wah ya. Kata yang anak buahnya yang kenapa nggak nanya katanya. Lah kamu kenapa baris katanya. Oke, kalau misalkan 20 juga bisa ya datanya tapi tambahin 1 di sini. Jadi ini 20 baris ya. Tetap aja sama aja sih kodenya nggak berubah. Kita lihat tim tidak lengkap karena di sini ada yang false. Ya. Coba kalau ini true, ini true. Kita lihat persiapan tim lengkap ya. Gitu barangkali ada yang ditanyakan. Ini sudah lewat 5 menit ya. Mudah-mudahan tidak mengganggu waktu ini. Ada yang ditanyakan kah sebelum kita akhiri? Tidak ada apa? Tidak ada pertanyaan? Pak. Oke, siap. Nanti tugasnya dikirim ke mana ya, Pak? Oh, tugas yang tadi ya? Iya. Yang ini dikirim ke forum ya? Yang ini ya? Jadi, tolong tampilkan, oh ini menampilkan nama, NIM, dan identitas kalian lainnya seperti contoh yang sudah diberikan. Contohnya apa ya? Ya, pokoknya nanti cetak ya di layar seperti itu. Tugasnya hasil running program di screenshot ya. Kayak saya barusan ini di screenshot bagian mananya ya. Ini kalau ini kan kebetulan persiapan tidak lengkap ya. Di screenshot aja itunya, taruh di forum di LMS ya. LMS itu sudah pernah mengakses LMS? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Coba saya bikin dulu ya LMS-nya kayak gimana kita. LMS, kalau saya sih karena sering buka. Nah ini. Masuk. Masuknya itu harus pakai ininya tambahin 365 ya? Iya, Pak. PJJ. Nah, ini PJJ itu yang ini. Nah, di sini aja ya di
forum. Nah ini di forum diskusi. Nah ini ya. Tugas. Jadi sebetulnya saya pengen teman-teman di sini install Duo di komputernya ya, buat kode yang sederhana. Yang sederhana itu yang tadi aja ya, yang meng-output gitu ya, dan jalankan. Tujuannya supaya bisa itu ya. Mana tadi tuh? Nah, ini saya copy, saya taruh situ ya. Nah, ini saya hapus gitu ya. Nah, silakan di add aja ya, add new discussion topic ya. Jangan replay yang punya saya ya. Kan bisa replay gitu ya. Nah, jangan replay tapi add yang baru ya. Begitu. Jangan source code-nya ya, tapi hasil runningnya ya, gitu. Kalau source code-nya nanti kan kelihatan sama yang lain ya. Oke, itu untuk menjawab pertanyaan tadi ya. Silakan aja, datanya apa saja bebas ya. Asal jangan yang pribadi-pribadi ya. Ya, kayaknya sudah lewat dari jam 21. Kasihan yang wilayah timur. Sekarang sudah jam berapa yang di timur ya? Pak, boleh tahu Pak, deadline-nya kapan terakhir dikumpul Pak? Seminggu ya. Oke, baik. Jam 11 ya yang di timur. Semangat ya. Mantap ya. Terima kasih Pak. Ya, seminggu aja ya deadline-nya ya. Jadi Rabu, ini Kamis ya. Rabu malam terakhir ya. Tapi kan gampang ya. Habis ini juga pada dikerjain kali. Yang susahnya kayaknya instalasi ya. Nanti kalau ada problem instalasi, coba tanya-tanya ke temennya ya. Yang sudah biasa instalasi ya. Boleh nanya ke saya, tapi kadang-kadang saya nggak bisa jawab. Kadang-kadang karena beda platformnya. Kadang-kadang, aduh, itu karena mungkin ada filter, filter komputernya dipasang gitu ya. Jadi kadang nggak bisa ngerunning ya, gitu. Silakan aja pilih editornya. Kalau mau Golang berarti sama seperti saya. Kalau sudah terbiasa Visual Studio Code. Oh, apa Ki? Ya. Ya. Oh. Kalau ya. Di rumah, mau kantor kenapa? Sabtu Minggu lah. Ada yang bocor ya. Oke, baik, itu saja kali ya. Terakhir kali mungkin kita perlu foto bersama ya. Enggak ya, tadi udah foto ya. Saya ucapkan terima kasih, selamat malam. Minggu depan, pertanyaan saya, minggu depan apakah cukup dengan video dari saya, tugas-tugas, ataukah perlu online? Pertanyaan saya. Maksudnya online itu kayak begini nih ya. Atau didiskusikan dulu ya di grupnya ya, di grup kelasnya. Nanti kalau misalkan Pak, ternyata kami butuh meet seperti begini, nanti kabari ke saya ya, nanti saya siapkan waktunya. Tapi kalau enggak, nanti akan saya siapkan video atau soal atau ya bahan ajar yang bisa dipelajari sendiri ya. Baik, kalau begitu terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan materi kali ini cukup jelas, mudah dipahami, dan bisa menjadi trigger untuk belajar secara mandiri ya. Saya akhiri dengan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.